apa kabar? Sehat ya? Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita dari bidang IPA. Materinya adalah energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Ya, energi alternatif ya sebagai pengganti dari bentuk energi bumi dan gas alam. Nah, kita ketahui bahwa minyak bumi dan gas alam itu adalah bentuk energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, apa artinya itu tidak dapat diperbaharui? Artinya tidak gampang atau tidak mudah kita untuk mendapatkannya. Ya, kita mendapatkan mengalami proses yang cukup lama, ya bisa sampai puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, ya dari fosil-fosil hewan-hewan atau tumbuh-tumbuhan yang sudah lama. Nah, dia bisa menghasilkan minyak bumi tadi. Jadi oleh sebab itu, nah kita upayakanlah, kita usahakan dengan mengambil bentuk energi lain, itu namanya energi alternatif. Nah, energi alternatif ini juga dia berasal dari sumber daya alam ya yang ada di sekitar kita. Nah, apa contohnya? Ya, bentuk sumber energi alternatif tadi. Nah, di sini dikatakan adalah salah satu contoh adalah sinar matahari. Nah, kemudian arus air, kemudian angin, kemudian ombak laut, ya, kemudian kotoran ternak, kotoran hewan, nah kemudian limbah pertanian, ya, pembuangan dari perairan atau pertanian, dan panas bumi. Nah, itulah contoh bentuk-bentuk dari energi alternatif tadi yang bisa juga kita jadikan sebagai penghasil sumber energi. Nah, kemudian di sini ada kita lihat beberapa contoh, ya, bentuk-bentuk energi alternatif yang bisa dihasilkannya. Misalnya di sini adalah matahari, ya. Sinar matahari ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Itulah namanya PLTS, ya kan? Nah, sedangkan untuk kotoran hewan yang dikatakan tadi, ya bisa dijadikan juga sebagai sumber energi, yaitu dari kotoran hewan atau ternak yang digunakan juga sebagai bahan bakar. Ya kan, bahan bakar sebagai sumber energi juga kan. Nah, baru yang ketiga, air sungai, karena yang mengalir itu ya dimanfaatkan juga untuk membangkit listrik tenaga air. Itulah PLTA. Ya kan, misalnya kita lihat kan PLTA, pembangkit listrik tenaga air Sigura-gura, ada kan? Nah, itu digunakan juga sebagai sumber energi. Nah, baru yang keempat itu panas bumi tadi. Tahu panas bumi? Panas yang dihasilkan bumi itu dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya. Baru yang kelima, limbah pertanian, ya, digunakan juga pembangkit listrik biomasa. Ya, berarti berasal dari kotoran-kotoran atau daripada pertanian. Nah, kemudian yang terakhir itulah sebagai bentuk energi dari angin. Angin yang kita dapatkan ini misalnya dia juga dapat memutar kincir atau baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin. Ya, artinya angin tadi menggerakkan kincir angin tadi, ya, sehingga dia bisa juga menghasilkan tenaga energi. Itulah PLTB. Nah, anak-anak kami itulah bentuk daripada beberapa contoh bentuk energi alternatif yang juga bisa mendukung sebagai tambahan selain daripada hasil energi yang kita dapat dari minyak bumi tadi. Nah, nanti anak-anak kami bisa lihat yang menjadi bagian-bagian dari energi alternatif ini. Nah, ada juga kelebihannya, ya, atau fungsinya itu ke apa yang sudah diberikan energi tadi, dia juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, kelebihannya apa? Pertama katanya, nah, kita dapat menggunakan terus-menerus kapanpun itu, ya, tidak akan ada habis-habisnya. Benar nggak? Ya, misalnya arus air tadi, angin tadi, matahari tadi, kapanpun bisa kita gunakan kan? Itulah kelebihannya. Jadi setiap saat bisa kita manfaatkan. Nah, kedua katanya, beberapa sumber energi alternatif itu bisa menghasilkan energi yang besar. Nah, termasuklah itu, yaitu apa tadi? Ya, penghasil listrik dari tenaga air, dari sumber air yang mengalir tadi, ya kan? Nah, baru yang ketiga, dia ramah lingkungan. Apa itu ramah lingkungan? Artinya dia tidak akan memberikan satu misalnya hasil dampak atau
energi tadi dia tidak memberikan hal-hal yang negatif, misalnya ada menghilangkan bekas atau kotoran atau menimbulkan efek samping kepada tumbuhan lain atau hewan lain atau kepada manusia lain. Dia tidak ada mempunyai efek sampingnya, ataupun dia bersifat ramah lingkungan, artinya mudah dan gampang didapatkan dan prosesnya juga secara alamiah. Nah, itu kelebihannya. Nah, apa kekurangannya? Ada juga kekurangan daripada energi alternatif tadi. Nah, apa itu? Iya, waktu memproses ya untuk membuat jadi energi tadi, kita harus membutuhkan biaya besar. Ya, dibutuhkan biaya besar untuk membangun satu sarana pemanfaatan energi alternatif tadi. Contohnya apa? PLTA tadi ya kan, pembangkit listrik tenaga air tadi. Nah, kita kan akan menggunakan mesin, ya kan, mesin generator untuk memutar air tadi kan, supaya dia bisa menghasilkan listrik. Nah, biaya untuk pengadaan mesin tadi, itulah yang dikatakan biaya yang sangat besar. Itu satu kekurangannya. Baru yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Nah, benar kan? Nah, misalnya kalau musim hujan, otomatis air banyak kan? Nah, proses pembuatan daripada energi tadi, misalnya listrik tadi mudah kan? Tapi kalau misalnya musim kemarau tidak ada air, airnya sulit, nah otomatis proses pembuatannya juga akan terkendala, ada sedikit masalah. Bisa nak kami? Itulah kekurangan daripada bentuk energi alternatif. Nah, nanti anak kami setelah nanti membaca bagian daripada penjelasannya nanti lebih lanjut dari buku pena halaman 123. Nah, di bawah nanti ada di halaman 124 yang menjadi tugas pertanyaan tentang energi alternatif. Bisa anak kami? Ya, terima kasih.